pertanyaan ya. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu guru dalam mengikuti kegiatan latihan dan workshop yang telah diselenggarakan baik secara luring maupun daring oleh Bapak Ibu guru? Kemarin kan kita sudah melakukan workshop secara luring ya, secara daring sama-sama di sekolah. Kemudian kemarin juga kita sudah melaksanakan workshop secara luring. Kita sudah pernah melaksanakan di gedung literasi kemarin. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu guru? Mungkin ada yang mau jawab? Kemudian ada lagi yang mau nyanyikan? Tidak ada ya? Sama ya? Kita ya? Yang pertanyaan yang kedua yaitu, mohon maaf saya buka pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana materi yang disampaikan oleh fasilitator pada pelatihan dan workshop? Siapa yang mau menjawab pertanyaan dulu? Penulisnya betul? Fasilitator sesuai dengan menyampaikan materi sesuai dengan yang ada di sekolah. Mungkin ada yang lain lagi? Silakan, monggo. Profesional, sosial, dan kepribadian Bapak Ibu guru. Monggo sudah dijawab. Oh, dia menjawab. Setelah melakukan workshop itu Pak Tuhan lebih percaya diri. Ada lagi yang pengen? Ya, Bu Laras. Saya mengalami peningkatan yang signifikan terkait dengan kompetensi pedagogik, profesional ataupun kepribadian saya, sehingga saya bisa membuat perangkat pembelajaran, bahkan media pembelajaran, dengan kemudian
waktu di luar jam mengajar seperti itu ya. Juga misalnya hari Sabtu gitu. Kalau saya mengajar itu kan ada ya di benturan itu loh. Iya, jadi anak-anak kosong seperti Anak itu. kosong seperti itu kan. Jadwalnya misalnya waktu di luar jam pelajaran. Atau pada waktu istirahat anak-anak ataupun pada waktu hari Sabtu seperti itu. Jadi nggak keberatan ya kalau misalnya hari Sabtu kita mengadakan workshop. Siap ya, siap. Ada lagi yang mau menjawab pertanyaan satu ini? Buat teman-teman? Langsung ya. Lanjut. Sekarang bagaimana perasaan Bapak Ibu guru dengan adanya kegiatan workshop yang telah dilakukan? Perasaannya bagaimana? Ya, Bu Sundari. Ada lagi? Nggak ada? Berikutnya, apakah ada aspek dari program ini yang menurut Bapak atau Ibu kurang efektif atau perlu ditingkatkan? Jadi, apakah ada apa dari workshop tersebut yang harus ditingkatkan? Itu, monggo. Ya, Bu ya. Ya. Apakah ada aspek dari program ini yang menurut Bapak Ibu kurang efektif? Insya Allah dari kalangan saya itu semua aspek di dalam pelatihan kepolisian itu terpenuhi. Di situ kemudian dapat baru, kemudian kita bisa menggunakan teknik, kemudian di situ juga dapat melatih keterampilan kita untuk bersosialisasi, kemudian bekerjasama dengan tim, sehingga ilmu yang kita dapat setidaknya mungkin walaupun tidak semuanya kita terapkan ke peserta didik, tapi ada lah untuk kita. Kemudian di situ fasilitator atau yang panitia fasilitator itu memberikan umpan balik kepada kita terkait dengan apa yang disampaikan, hasilnya maksimal atau tidak, kemudian untuk dijadikan dalam evaluasi. Karena baik, ya. Selain mengikuti dulu pernah mengikuti di literasi, juga pernah mengikuti di kelas apa di literasi itu kita juga pernah mengikuti di kelas literasi di Jora ya, dan literasi. Oke, tepuk tangan buat Ibu ini. Lagi sekarang diskusi kelompok ya. Saya bagi menjadi 3. Sini aja biar dekat. Kelompok 1 ujung ini Bu ini, kelompok 2 Bu Ika sama Bu Lala. Dibagikan tulis yang bisa-bisa saja, nanti monggo presentasi ke depan. Ya, buka saja, pakai konten aja seadanya. Jadi 3 kelompok. Yang pertama adalah efektivitas dan bagaimana efektivitas dan pelatihan, efektivitas pelatihan dan workshop. Untuk kelompok pertama. Kelompok kedua, bagaimana relevansi dan kualitas materi yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah kelompok ketiga ya, hubungan dengan pihak sekolah dan tantangan yang dihadapi. Dengan sudah di kertas yang sudah saya sediakan. Kelompok 1 siap? Kelompok 2 sudah? Oh, belum. Kelompok 3 belum. Oh, kelompok 2 sudah. Tunggu dulu ya, tinggal kelompok 3. Oh, kelompok 2 ini. Ini kelompok 3. Oke. Siap-siap kelompok 1 maju dulu ya, karena selesai dulu. Monggo maju semua, yang 2 pegang plano, yang 1 menerangkan. Di sini saja di depan laptop saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelumnya ini dari kelompok 1. Yang pertama anggotanya Bu Sundari, kemudian Pak Topan, dan saya sendiri Bu Isma. Saya akan mempresentasikan terkait diskusi dari kami, yaitu bagaimana efektivitas pelatihan dan workshop selama yang diikuti oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama, pengertian dari efektivitas pelatihan dalam workshop. Pelatihan ini mengacu pada pengukuran dampak pada pengetahuan, keterampilan, dan kinerja peserta didik, yang mana kita mengambil 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, efektivitas metode pelatihan. Dalam metode yang biasa kita ikuti itu menggunakan metode interaktif seperti diskusi, simulasi, dan yang terakhir adalah studi kasus. Yang kedua, kualitas fasilitator. Menurut kami, fasilitator yang berpengalaman itu mempunyai peran penting dalam memberikan pelatihan di workshop seperti itu. Yang kedua, fasilitator yang baik itu juga dapat menyampaikan materi dengan baik dan jelas. Jadi ketika Bapak Ibu guru masih kurang paham dengan materi yang disampaikan, Bapak Ibu guru bisa menyampaikan langsung seperti itu. Yang ketiga, tentang implementasi atau pengaplikasiannya. Dalam proses pembelajaran, peserta didik itu mampu mempraktekkan apa yang sudah dipelajari selama belajar di kelas. Jadi ketika Bapak Ibu guru itu sudah melakukan pelatihan workshop, nanti materi yang telah diberikan dari fasilitator itu bisa diberikan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti ini. Ketika nanti dalam proses pembelajaran matematika, jadi guru membawa media pembelajaran, siswa mampu mengaplikasikannya. Contohnya, guru membawa media papan pintar. Jadi ketika di materi mengenal lambang bilangan dan nama bilangan, anak bisa menempel seperti itu. Jadi pembelajaran nanti tidak bosan. Sekian dari presentasi kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, dari kelompok lain? Ya, mungkin Bapak Ibu guru mau menambah atau mau menyampaikan atau mau mengkritik, monggo. Saya persilakan. Tidak ya? Ya, jadi intinya ada efektivitas pelatihan dan workshop itu ada 3. Efektivitas metode pelatihan, kemudian kualitas fasilitator, dan implementasi atau pengaplikasikannya di sekolah. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang monggo kelompok 2. Ya, kelompok 2. Bagaimana relevansi dan kualitas materi yang akan disampaikan? Materi yang disampaikan memenuhi 3 aspek, antara lain relevansi, kualitas materi, dan hubungan finansial. Relevansi materi yang akan disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan guru. Jadi menurut kami materi yang berkaitan dengan pembuatan perangkat pembelajaran, terus pembuatan media pembelajaran, dan strategi dalam melakukan pembelajaran di kelas. Jadi menurut kami materi yang berkaitan dengan pembuatan perangkat pembelajaran itu berkaitan dengan relevansi. Kualitas materi sebaiknya sesuai dengan berbagai kearifan budaya lokal yang ada di sekolah ini, sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Jadi menurut kami kearifan lokal ini berkaitan dengan daerah setempat, dan kami menemukan ada berbagai kasus di sekolah kami. Contohnya di sekolah kami ada anak yang membutuhkan penanganan khusus, seperti halnya anak kelas 1 yang setiap harinya itu diantar orang tuanya belum menyesuaikan belum menyesuaikan di sekolah yang baru. Jadi dulunya di TK yang pelajarannya itu hanya bermain, tidak seperti pembelajaran di kelas 1. Jadi anak itu kelihatannya itu malas, setiap hari diantar orang tuanya. Jadi guru memerlukan penanganan atau kompetensi khusus menurut kami. Kemudian di sekolah SD yang sebagai pendidik dasar harus menanamkan pendidikan berkarakter, seperti halnya ada kesopanan, sehingga anak-anak itu
tahu ada kesopanan, bagaimana berperilaku sopan terhadap guru dan teman-temannya mungkin. Yang ketiga, hubungan finansial. Kami berharap ada penambahan biaya finansial mengingat untuk biaya pelatihan sangat tinggi dan kami memerlukan memerlukan workshop sebagai bekal kami untuk mengajar anak-anak supaya anak-anak dan guru itu mendapatkan imbal balik atau yang kita dapatkan itu loh, maksudnya kita itu dan anak-anak itu bisa simpan untuk mengajar. Terima kasih. Ini tadi presentasi dari kelompok 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Yang terakhir tadi saya ingat-ingat ya, yang utama itu adalah adanya finansial ya, adanya biaya workshop yang alhamdulillah kita mendapatkan bos kinerja pada tahun ini. Ini bisa dimanfaatkan untuk pelatihan kompetensi guru berikutnya. Oke Bapak Ibu, mungkin ada masukan saran, kritik? Tidak apa-apa, tidak ada. Sekarang yang terakhir kelompok 3. Mungkin ada yang mau bantu membawakan ini. Oh, ini luar biasa. Terima kasih waktunya yang diberikan dari untuk kelompok kami, kelompok 3. Kita akan mempresentasikan hubungan dengan pihak sekolah dan tantangan yang dihadapi. Ini berkaitan dengan pelatihan dan workshop. Ada 3 hal yang kita sampaikan, yaitu terkait dengan hubungan dengan waktu, hubungannya dengan waktu, di mana harapan kita pada saat pelaksanaan pelatihan maupun workshop itu jadwal yang kita harapkan atau mungkin sekolahan juga membuat jadwal itu tidak mengganggu KBM, kegiatan belajar mengajar siswa. Jadi jadwalnya dibuat jadwal yang tepat seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu hubungan dengan fasilitas. Dari pihak sekolah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan seperti ruang kelas yang nyaman dan perangkat teknologi yang kita siapkan, misalnya seperti LCD, proyektor, komputer dan lain-lain. Jadi harapan kami kemudian setidaknya pada kegiatan pelatihan itu semua sarana prasarana dari pihak sekolah sudah tersedia. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan finansial, karena tadi sudah disebutkan Ibu Kepala Sekolah, sebenarnya pelatihan itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Alhamdulillah SD kita mendapatkan bos kinerja, jadi alokasinya, keuangannya bisa diambilkan dari situ sehingga bisa mengembangkan mutu daripada guru dan sekolahan itu sendiri. Terima kasih. Teman-teman ya, buat nomor 1 mungkin ada tambahan. Ya, seperti yang disebutkan tadi, hubungan finansial lagi, ya, karena workshop itu memerlukan banyak biaya. Jadi memerlukan biaya, alhamdulillah kita mendapatkan bos kinerja, nanti kita bisa gunakan uang tersebut untuk kegiatan untuk workshop seperti itu. Saya lanjut ya. Kesimpulan ya yang kita bahas pada pagi hari ini adalah pentingnya evaluasi terus menerus ya. Bahwa pentingnya evaluasi terus menerus terhadap program pengembangan kompetensi guru. Kegiatan ini tidak hanya melihat keberhasilan program, tetapi juga mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki agar program menjadi efektif dan relevan. Seperti itu. Kemudian apresiasi terhadap dukungan tadi, para bapak ibu guru mengapresiasi dukungan yang diberikan kepala sekolah dalam menyelenggarakan program pengembangan kompetensi guru. Namun ada beberapa area yang perlu diperhatikan lebih lanjut, seperti fleksibilitas waktu, dukungan finansial dan
pendampingan pasca pelatihan. Kemudian yang ketiga, pentingnya memastikan materi yang disampaikan dalam pengembangan kompetensi relevan dengan kebutuhan dan konteks lokal di sekolah. Yang keempat, komitmen untuk perbaikan adalah kepala sekolah dan pengelola program menunjukkan komitmen untuk terus melakukan pengembangan kompetensi guru agar program tersebut memberikan manfaat. Manfaat buat siapa, Bapak Ibu Guru? Ya, manfaat buat guru, juga manfaat untuk siswa. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih. Ya, mungkin diskusi kita kali ini mungkin saya ada yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.